Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Auzan Noval Fakran, NIM D400200102 dari kelas Praktikum Dasmik E. Di sini saya akan menjelaskan skrip dan rangkaian tugas besar yang akan saya jelaskan. Untuk pertama, di sini ada rangkaiannya. Ada Atmega 32, lupa saya. Nah, di sini ada Atmega 32. Terus di sini ada IC 7PHC 59595. Lalu di sini ada beberapa LED. Dan di sini ada running text. Lalu saya akan menuju ke script. Sebelum saya menjelaskan rangkaian sebelumnya, saya akan menjelaskan script terlebih dahulu. Langsung saja, di sini ada LDI R16 0x00. Di sini adalah inputnya dan akan nanti mengeluarkan output port C R16. Lalu di bawahnya ada LDI R16 0xFF akan mengeluarkan output port B dan port D R16. Di sini mulai untuk cek kondisi button 1. Di sini ada LDI R250 akan mengeluarkan output port D R25 ya benar, output Nah, lalu di sini ada SPIS pin C 0. Ketika ini nanti hasilnya high, maka dia akan lanjut ke program yang di bawahnya. Tapi ketika hasilnya ini nanti low, dia akan mengulang program terus menerus hingga mendapatkan hasil yang high. Di sini kan hasilnya high, di sini hasilnya low, maka akan mengulang terus. Lalu saya akan lanjutkan ke play. Di sini ada .cseg. Lalu di bawahnya ada input LDI R16 8 dan akan mengeluarkan output SPH R16. Lalu ada memasukkan LDI R16 0x5F, lalu akan mengeluarkan output SP1 R16. Dan di sini ada 3 input ya, apa bisa dibilang ya? Iya. Di sini ada LDI R30 low data dikali 2, lalu di bawahnya ada LDI R31 high data kali 2. Di sini ada input LDI R16 0xFF, lalu akan mengeluarkan output port B R16 dan di port A R16, lalu akan kayak menolkan gitulah, bisa dibilang jadi kembali ke nilai 0 gitu di CBI port B2 dan CBI port B3. Jadi kayak merefresh data agar bernilai 0 lagi gitu. Lalu di sini ada ulang. Di sini ada LDI R16 0x00 untuk nilai pada port, untuk mengeluarkan output pada port C, yaitu out DDRC R16. Lalu di sini ada LDI R16 00FF untuk mengeluarkan output pada port B R16. Lalu di bawahnya ini ada LDI R25. Nah, di sini ini untuk menuliskan NIM kalian. Jadi udah ada program sendiri. Lalu di sini keluarannya untuk outputnya port D ini, jadi kayak LED mana yang akan menyala dan LED mana yang akan mati sesuai NIM kalian gitu. Lalu di bawahnya ada SPIS pin C untuk mengecek
kondisi button 1 yang berubah menjadi off seperti itu. Lalu kalau misalnya hasilnya ini low, maka dia akan mengulang. Jika hasilnya high, maka dia akan lanjut, karena di sini kan ada R jam. Nah, di sini fungsinya untuk lompat atau mengulang lah gitu, bisa dibilang jika hasilnya ini low. Lalu di bawahnya ada LDIR16 0B000001. Di sini fungsinya untuk membuat data yang digunakan untuk menyatakan baris yang dinyalakan di setiap perulangan. Lalu di bawah ada move R0 R16, di bawah ada LDI R17 0XFE, lalu di bawahnya ada LDI R19 0FF, dan di bawah lagi ada LDI R18 16. Ini untuk mengatur kecepatan running text jadi untuk mengatur kecepatan jalannya lah gitu, bisa dibilang jalan ke kiri. Lalu di sini ada masuk STS. Ini juga untuk pengatur kecepatan running text, lalu akan mengeluarkan output pada port A R19. Lalu di sini ada LDIR 232 untuk menentukan jumlah kolom dot matrix yang akan digunakan nanti. Di sini ada mainkan, ada IPM R16 Z+ untuk menyimpan data register Z. Lalu di sini ada CPI R16 untuk membandingkan data pada register. Jadi di sebelah sini sudah saya jelaskan secara singkat, nggak spesifik. Mungkin teman-teman bisa untuk memahaminya. Terus di bawah ada BREV, break nolkan. Jadi di sini bila nilai register sama, program akan melompat ke nolkan. Jadi dia akan melompat ke nolkan lah gitu. Terus di bawah ada AND R16 R0. Ketika nilai register berbeda, maka maaf tadi ada kesalahan teknis. Mohon maaf, ini tadi ada kesalahan saat penyebutan script. Di sini maksudnya break nolkan itu, jadi jika kondisi nilainya sama, maka dia akan langsung melompat ke nolkan. Tapi jika tidak sama, maka dia akan menjalankan dua program di bawah ini. Ini kan karena sama nolkan, maka saya langsung menjelaskan ke program nolkan. Nah, di sini ada CPI port B. Nah, jika hasilnya low, maka dia akan jumping ke nolkan, jadi akan mengulang program hingga hasilnya high gitu. Sama juga. Terus port B1 set ini ya port B1 set ini dia akan mohon maaf, port B1 set ini dia akan membuat program bernilai high. Lalu untuk di bawahnya ada loncat, terus ada recall clock. Recall clock ini berfungsi untuk memanggil program clock. Terus di bawah ada dash R20, mana sih? Nah, ini ya, untuk mengulang program mainkan. Di sini ada mainkannya. Nah, terus di bawah ada IDS R17 0X110 akan mengeluarkan output pada port A R17. Lalu di bawah ada cal delay untuk memanggil program delay. Lalu di bawah ada IDS R30 0X100. Di bawahnya lagi ada IDS R31010. Terus set di sini untuk mengatur arah nyala lampu dari atas seperti itu. Lalu di bawahnya ada roll, ini sama. Terus di bawah ada ISI untuk menggeser data agar semua baris menyala. Di bawahnya ada dash R18 untuk kecepatan running text ke arah kiri. Terus di sini ada BRNE masuk. Nah, terus di bawahnya ada LPM R23Z looping program. Terus di bawahnya ada CPR 23 0X0E. Di sini ada break play untuk maaf tadi ada sedikit kendala.
saya juga di sini sama-sama belajar jadi agak kurang paham terkait script, ada agak kekeliruan lah gitu. Jadi di sini script 2 ini untuk mengatur kecepatan running text. Nah, lalu untuk yang semua data ini untuk looping program. Jadi kalau misalnya nanti programnya itu udah udah selesai, nah jadi dia akan jump ke ulang, jadi kembali ke atas, nah ke program ini. Lalu untuk yang masuk ini juga gitu, jika hasilnya tidak low maka dia akan masuk, mengulang program ke masuk. Nah di sini lanjut untuk yang clock SPI port B ini semua ini untuk memberi sinyal pada clock. Jadi ada port 1, port 2, port 3, port 1 yang enggak ada. Jadi cuma port 2 dan port 3. Nah, di sini untuk delay mengatur kecepatan LED, untuk mengatur lah gitu. Terus ini ada LDI R21 3, terus di sana ada lagi 11, terus di sana ada LDI R20. Nah, lagi ini kalau misalnya dia nilainya sesuai, maka dia akan langsung lompat ke bawah, langsung akan menjalankan program selanjutnya, yaitu lagi dash R22. Jadi delay di sini berfungsi, semua program ini berfungsi untuk mana sih? Nah, semua program ini berfungsi untuk mengatur kecepatan, mengatur delay pada LED. Lalu di bawahnya ada data di sini untuk memasukkan nama beserta NIM pada bagian dot metric yang akan saya jelaskan nanti pada bagian dot metric ini. Nah, jadi di sini nanti akan keluar nama beserta NIM. Nah, ini namanya dot matrix. Nah, asik. Lalu untuk yang di bawahnya ini ada mulai 2. Mulai 2 ini fungsinya hampir sama ya seperti rangkaian di atas. Nah, rangkaian di sini bukan hampir sama sih, emang sama, tapi cuman bedanya pada bagian ini juga sama. Nah, bedanya hanya pada bagian program ulang. Di program ulang ini kita hanya mengganti inputnya saja mengganti menjadi nilai tanggal lahir. Di sini ada nilai tanggal lahir dan akan dikeluarkan di port D. Jadi yang akan menyala nanti LED yang mana gitu. Terus di bawahnya ada SBIS pin C1 untuk cek kondisi kalau misalnya button 2 berubah menjadi off, seperti itu. Terus nanti R jamnya ini jika kondisinya low maka dia akan mengulang program, tapi jika kondisinya high dia akan melanjutkan program. Yang di bawah ini juga sama seperti rangkaian di atas. Mana ya? Nah, sama ya kan? Membuat data yang digunakan untuk menyatakan. Nah, kecepatan running text. Terus masuk ke 2 ini juga sama. Mungkin akan saya percepat aja untuk mempersingkat waktu, karena juga skripnya saya rasa sama ya, cuman hanya bedanya pada bagian nilai tanggal lahir. Terus terus di data 2 ini, oke, di sini ada data di sini untuk mengatur tempat lahir saya. Nah, saya kan bertempat lahir di Medan, jadi datanya disesuaikan, sebelumnya udah saya buat, jadi ini tinggal menuliskan skripnya. Ya sama juga sih sama skrip sebelumnya, sama persis, cuman juga ya bedanya ya pada
output ini tadi, nih nilai tanggal lahir, terus ini kan tempat lahir, ini juga bawahnya juga sama, ini juga sama yang script di atas. Nah, bedanya hanya pada bagian program ulang. Di sini ada nilai umur, terus yang akan memunculkan output pada port D R25. Di bawah juga sama semua sih, juga nolkan. Ini ada bagian 3 karena ada 3 program yang sudah dilalui. Nah, di sini untuk data saya berupa umur. Ini data berupa umur. Ini program yang ketiga karena di sini ada kan tadi data 1 untuk data 1 nama, data 2 itu tempat lahir, dan yang data 3 ini umur yang akan ditampilkan di rangkaian dot matrix yang sudah saya buat. Ini juga sama, ini ada jumping fungsinya untuk mengulang ke program paling atas ini tadi. Nah, mengulang program ke sini. Oke, mungkin langsung saja ke rangkaian yang sudah saya buat. Di sini ada IC Atmega 32, lalu ada resistor yang masing-masing nilainya 10.000 atau 10k. Lalu di sini ada 3 button. Di samping kanan ada dot matrix karena ini fungsi program yang menggunakan dot matrix. Lalu di sini ada 4 IC 7PHC 595. Lalu di sebelah kirinya ada LED yang akan menentukan yang akan menyalakan, atau LED yang akan hidup jika jika output yang akan dikeluarkan itu tadi sesuai dengan apa yang kita tuliskan pada script. Mungkin jika saya jelaskan satu persatu terkait jalur ini kemana akan memakan banyak waktu. Mungkin langsung saja akan saya play. Pada button 1 ini akan menunjukkan yaitu nama, akan mengeluarkan output nama dan NIM. Nah, nama saya Auzan, NIM saya 10002. Lalu di sini LED-nya ini, nah sebelum biner, di belakang biner itu ditambahkan 04 kali lah gitu. Jadi kan sebenarnya kan kalau biner itu kan cuman 28420. Nah, di sini yang menyala lampu 2. Mohon maaf tadi ada kesalahan penjelasan pada penjelasan yang saya berikan. Oke, saya ulangi. Untuk port button pertama, di sini ada nama saya Auzan yang tampil pada dot matrix, outputnya 102. Lalu di sini ada nama NIM saya yang ditampilkan secara biner, secara lewat lampu lah gitu. Nah, ini isinya biner. Lalu untuk yang kedua, di sini ke button 2. Ke button 2 ini, maaf. Nah, di sini ada tempat tanggal lahir saya, Medan. Ini juga sama, akan menampilkan tempat lahir saya dalam bentuk biner lampunya ini. Lalu yang di bawahnya ada umur saya, yaitu 19. Nah, di sini akan menampilkan umur dalam bentuk biner. Ya, mungkin segitu saja yang bisa dapat saya jelaskan terkait rangkaian dot matrix menggunakan IC Atmega 32 dan IC, maaf saya agak blur matanya, 7PHC 595. Jika dalam penjelasan saya terdapat kata-kata yang kurang berkenan di hati Anda atau kurang
ada penjelasan skrip atau program yang kurang masuk, mungkin bisa ditanyakan ke saya saja melalui personal chat gitu. Soalnya juga saya kalau agak menjelaskan lewat video ini agak grogi gitu, jadi kayak ada kesalahan saat mengucap. Ya mungkin itu saja dari saya, Auzan Noval Al-Fakran dengan NIM D400200. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini.